Di jantung Tanah Wajo, tanah yang melahirkan para ulama, berdirilah warisan agung, Pondok Pesantren As-Adiyah. Sejak 1930, di masa pesantren berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi mercusuar ilmu dan akhlak di timur Nusantara. Di balik berdirinya, terdapat sosok ulama besar, Al-Alim Al-Allamah, Andre Guruta, Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, ulama Bugis yang menuntut ilmu di Mekah. Dari tangannya lahir para pendiri pesantren dan dai yang menebar ilmu di Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia. Hampir di setiap pesantren di tanah air ini berakar pada murid-murid beliau. As-Adiyah kini tumbuh menjadi jaringan besar dengan lebih dari 300 cabang di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan hingga ke Malaysia. Sebagaimana pesan pendirinya, As-Adiyah bukan milik perorangan tapi milik umat. Dari situlah, sebagai kekhasan, proses penentuan kepemimpinan pesantren ini ditentukan oleh pengurus cabang melalui mekanisme muktamar. Pada muktamar ke-15 tahun 2022, Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA dipercaya memimpin pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah mengusung semangat pengabdian pada alma mater. Polo pani dari pemerintahan di guru tempat ditolak, ya kan? Saya berdiri di sini sebagai menteri itu karena As-Adiyah. Kita nggak bisa membayar berapa nilainya As-Adiyah yang diberikan kepada kita. Di bawah nahkoda baru ini, akselerasi pembangunan digencarkan untuk menjadikan As-Adiyah sebagai pusat pengkajian dan dakwah Islam di kawasan timur Indonesia. Tujuan pendidikannya tidak hanya melahirkan generasi berilmu, beriman, dan bertakwa, tetapi juga berakhlak mulia, serta siap membangun agama, bangsa, dan negara. Programnya dirancang menyeluruh: pengajian kitab kuning, perkampungan bahasa, bimbingan qiraatul kutub, tilawah, pembinaan mubalik, semua ditopang fasilitas yang memadai, dari ruang kelas hingga asrama, dari sarana olahraga hingga badan usaha milik pesantren. Pondok Pesantren As-Adiyah memiliki jenjang pendidikan lengkap di Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, sekolah dasar, madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, pendidikan diniyah formal ulia, tahfiz Al-Quran, hingga lembaga pendidikan tinggi termasuk tingkatan pengkaderan ulama Ma'had Ali. Dari ruang-ruang ilmu tersebut, lahirlah ribuan alumni yang kini berkiprah di tengah masyarakat. Mereka bukan hanya hadir sebagai guru dan dai, tetapi juga tokoh bangsa yang berkontribusi di level regional, nasional, bahkan internasional. Di tempat ini, kami bukan hanya mengajar, namun kami mendidik mental dan kepribadian yang menanamkan nilai-nilai keikhlasan, ketekunan, kemandirian, dan kesederhanaan, serta persaudaraan sebagai bekal saat menjalani kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat, serta mendidik hati.